Halo, selamat pagi siswa-siswi SD kelas 5 SDK Santa Yosefa yang berada di rumah. Selamat pagi untuk kita semua. Kembali pada pagi hari ini, saya Yosef Yandri Taufik, guru matematika, akan memberikan video pembelajaran untuk anak-anak di rumah. Dan pagi hari ini materi yang kita akan pelajari bersama adalah bab 2, kecepatan dan debit. Jadi tujuan pembelajaran kita pagi ini adalah peserta didik nanti dapat menjelaskan dan menyelesaikan masalah perbandingan dua besaran yang berbeda. Kecepatan sebagai perbandingan jarak dan waktu, dan debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Baik, sebelum kita masuk ke materi kecepatan, sedikit Pak Guru mengulangi materi yang Pak Guru sudah sajikan dalam bentuk video pada minggu lalu, yaitu operasi hitung satuan waktu. Untuk masuk ke materi kecepatan, tentunya siswa-siswi dituntut untuk bisa mengetahui hubungan antara satuan waktu. Sebagai contoh, di sini ada hubungan antara satuan waktu, yaitu satu hari itu sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Dan 1 jam sama dengan 3.600 detik. Pada video kali lalu Pak Guru sudah menjelaskan mengapa 1 jam itu sama dengan 60 menit, 1 menit itu mengapa sama dengan 60 detik, dan seterusnya. Nah, sekarang kita perhatikan gambar jam di bawah ini, yang ini. Dari jam ini dia menjelaskan bahwa ini adalah 1/4 jam. Nah, 1/4 jam itu sama dengan berapa menit? Nah, cara menyelesaikannya adalah 1/4 dari 60 menit. Mengapa dari 60 menit? Karena dari 1 jam, ya. Berarti ini artinya 1/4 dari 1 jam. Nah, 1 jam itu adalah 60 menit. Nah, 1/4 dari 60, cara menyelesaikannya adalah 1/4 kita kalikan dengan 60. 1 dikalikan 60 adalah 60. Setelah itu kita bagikan dengan 4. Maka hasilnya adalah 15 menit. Jadi 1/4 jam itu adalah sama dengan 15 menit. Perhatikan gambar jam yang kedua. Di sini jarum pendek dia menunjukkan antara angka 12 dan angka 1, atau di pertengahan angka 12 dan 1. Nah, sedangkan jarum panjang di sini menunjukkan lurus dengan angka 6. Nah, ini artinya jam 12 lewat 30 menit. Atau ini sama dengan setengah jam atau 1/2 jam. Jadi 1/2 jam itu sama dengan 1/2 dari 60. Maka 1/2 kalikan dengan 60. Jadi 1 kali 60 sama dengan 60. Setelah itu kita bagi 2. Maka hasilnya adalah 30 menit. Jadi setengah jam sama dengan 30 menit.
Nah, sebagai contoh yang lain, 3/4 jam itu sama dengan berapa jam dan lewat berapa menit. Nah, untuk menyelesaikannya adalah yang pertama kita pisahkan 3 jamnya tersendiri. Setelah itu kita tambah dengan 3/4 jam. Maka sama dengan 3 jam ditambah 3/4. Nah, 3/4 jam itu kan seperti contoh yang di depan tadi. 3/4 ini kita kali dengan 60 karena kita mau mengubah ke menit. Jadi 3/4 kali 60, caranya adalah kita bisa kalikan 3 dengan 60, setelah itu bagi 4, atau anak-anak juga bisa menyederhanakan 60 dan 4. Nah, di sini kita kalikan dengan 3 ya. 3 kali 60. 3 kali 60 sama dengan 180. Nah, 180 dibagi dengan 4 adalah 45. Jadi 3 jam tetap. Nah, 3/4 jam tadi kita sudah mengubahnya menjadi menit, yaitu 45 menit. Jadi 3/4 jam sama dengan 3 jam 45 menit. Atau contoh yang berikutnya, di sini dia menggunakan cara bersusun pendek, ya. Jadi di sini soalnya adalah 2 jam 45 menit 30 detik ditambah dengan 5 jam 40 menit 35 detik. Sama dengan titik-titik jam sama dengan berapa menit sama dengan berapa detik. Nah, penyelesaiannya adalah kita jumlahkan yang detik lurus dengan detik, yang menit jumlahkan dengan menit, yang jam kita jumlahkan dengan jam. Sekarang kita lihat yang detik. Mulai dari detik ya. Cara menjumlahkannya dari belakang, dari detik. Dari 30 detik ditambah 35 detik adalah 65 detik. Tahu? 0 tambah 5, 5. 3 tambah 3, 6. Selanjutnya 45 menit ditambah 40 menit, hasilnya adalah 85 menit. 2 jam ditambah 5 jam, hasilnya adalah 7 jam. Nah, dari hasil yang ini kita uraikan lagi. Yang menitnya lebih dari 60 kita uraikan lagi, dan yang detiknya lebih dari 60. Maka setelah kita uraikan 7 jam ini tetap. Nah, 85 menit itu kan terdiri dari 60 menit ditambah dengan 25 menit. Nah, sedangkan 65 detik itu terdiri dari 60 detik ditambah dengan 5 detik. Maka diuraikan 7 jam ditambah dengan 1 jam 25 menit. Nah, kenapa di sini sudah jadi 1 jam 25 menit? Karena 85 menit ini tadi kita sudah uraikan dia. Jadi ini sama dengan 1 jam ini sama dengan 60 ditambah dengan 25. Maka hasilnya adalah 85. Maka 60 itu kita jadikan jam. Maka jadinya 1 jam. Sedangkan 65 detik, 60 detiknya kita ubah menjadi 1 menit, dan 5 detik yang sisanya tetap dalam satuan detik. Setelah itu kita jumlahkan lagi yang satuannya sama. Nah, di sini jam dengan jam kita jumlahkan. Jadi 7 ditambah 1 8, menit dengan menit, di sini 25 menit ditambah 1 menit jadinya 26 menit, ditambah dengan sisanya detik yaitu 5 detik. Jadi hasil daripada penjumlahan ini adalah 8 jam tambah 26 menit tambah 5 detik. Nah, untuk waktu Indonesia itu dibagi menjadi 3 ya.
waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Setiap zona memiliki perbedaan waktu 1 jam. Itu untuk wilayah Indonesia. Jadi contohnya, jika di Jakarta sekarang pukul 8 pagi, maka kita yang berada di Indonesia Tengah atau yang berada di Labuan Bajo pukul 9, karena selisihnya adalah satu jam. Maka yang berada di Papua, dia selisih 1 jam lagi, berarti dia pukul 10. Nah, sebagai contoh, Edo akan berwisata ke Raja Ampat bersama anggota keluarganya. Ia berangkat dari Jakarta pukul 6.00 dan menempuh perjalanan lewat jalur udara. Lama perjalanan mereka sampai tiba di Raja Ampat sekitar 10 jam. Pukul berapa Edo tiba di Raja Ampat? Nah, yang perlu anak-anak ketahui dari soal ini adalah, yang pertama, Edo berwisata ke Raja Ampat. Nah, anak-anak harus tahu Raja Ampat ini posisinya di pulau mana, atau letaknya di pulau mana, atau di kota mana, atau di provinsi mana. Nah, Raja Ampat ini adalah salah satu daerah wisata di Provinsi Papua Barat atau di Papua. Jadi Raja Ampat ini masuk ke waktu Indonesia Timur. Dia berangkat dari Jakarta yang merupakan waktu Indonesia Barat. Nah, sekarang kita lihat penyelesaiannya. Yang ditanya adalah pukul berapa Edo tiba di Raja Ampat. Maka Edo tiba di Raja Ampat, cara menyelesaikannya adalah waktu tiba ya. Waktu tiba berarti waktu berangkat dijumlahkan dengan jumlah jam yang ia lalui atau waktu yang dia gunakan untuk menempuh perjalanannya. Jadi dari jam 6 ditambah 10 jam ke depan sama dengan pukul 16. Pukul 16.00. Pukul 16 itu atau dengan kata lain adalah jam 4 sore. Sekarang kita sudah tahu tadi Raja Ampat itu berada di zona waktu Indonesia Timur atau disingkat dengan WIT, dan memiliki perbedaannya 2 jam dengan Jakarta. Jadi Edo nanti tiba di Raja Ampat itu pukul 16 ditambah lagi 2 jam. Jadi dia bukan tiba jam 4 lagi, tapi dia tibanya pukul 18.00 atau jam 6 sore ya. 6 sore hampir malam atau pukul 18. Selanjutnya kita masuk di bagian B, yaitu kecepatan. Jadi kecepatan itu merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda atau objek yang berpindah dalam jarak dan waktu tertentu. Jarak tempuh. Jarak tempuh itu adalah panjang lintasan yang ditempuh benda atau seseorang saat berpindah tempat. Sebagai contohnya, jarak tempuh itu adalah ketika kita berangkat dari rumah menuju SDK Santa Yosefa, maka panjang lintasan atau panjang jalan yang kita lewati itulah yang disebut dengan jarak tempuh. Kita lihat hubungan antara satuan panjang. Ketika kita berbicara kecepatan, maka otomatis kita berbicara tentang hubungan antara satuan panjang.
Sekarang kita lihat tangga satuan ya. Jadi ini hubungan antara satuan panjang. Dari tangga ini nanti dapat menentukan hubungannya. Jadi di sini terlihat kilometer menduduki tangga yang paling atas. Setelah itu diikuti oleh hektometer, dekameter. Jadi ini singkatan ya. Ini km ini adalah kepanjangannya kilometer, hm itu adalah hektometer, dam itu adalah dekameter, m itu adalah meter, dm itu adalah desimeter, cm itu adalah sentimeter, mm itu adalah milimeter. Nah, sekarang kita lihat hubungannya. Hubungannya adalah ketika setiap turun satu tangga akan dikalikan dengan 10. Jadi turun tangga ya. Turun berarti dia ke bawah. Lihat arah panah yang warna hijau yang ini ya. Jadi ketika turun dikalikan dengan 10. Terus setiap naik satu tangga dibagi dengan 10. Jadi kalau nanti naik maka dia bagi dengan 10. Nah, untuk kecepatan, rumusnya atau persamaannya adalah kecepatan. Kecepatan itu disimbolkan dengan V ya. V itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya velocity. Kecepatan. Jarak yang ditempuh berbanding waktu yang ditempuh. Jadi kecepatan itu adalah perbandingan antara jarak terhadap waktu atau jarak dibagi dengan waktu. Nah, jarak sendiri nanti biasa disimbolkan dengan D. D itu adalah istilah untuk jarak yang artinya distance ya. Dalam bahasa Inggris distance tulisannya. Dan waktu sering disimbolkan dengan T atau dari bahasa Inggrisnya adalah time. Nah, untuk jarak ini sering kita gunakan simbolnya D, sering juga di beberapa buku orang menggunakan simbolnya adalah S. Jadi S per T sama dengan D per T. Nah, untuk kecepatan itu sendiri satuannya adalah kilometer per jam, meter per detik, dan cm per detik. Untuk satuan kecepatan dapat diubah menjadi bentuk lain. Sekarang kita lihat satuan kecepatannya. Mengapa di sini km per jam? Nah, sekarang kita lihat kecepatan tadi itu kan perbandingan jarak terhadap waktu. Nah, jarak ini kan satuannya adalah kilometer, meter, hektometer, dekameter, sentimeter, milimeter. Jadi dia berbanding terhadap satuan waktu. Nah, satuan waktu tadi kita sudah tahu yaitu jam, detik maupun menit. Sekarang kita lihat contoh 1 km per jam. 1 km per jam itu artinya 1 km dia dapat menempuh jarak dalam waktu 1 jam. Ya. 1 km per jam itu artinya jarak 1 km ini dia tempuh dengan waktu 1 jam. Nah, 1 km kita bisa rubah lagi menjadi meter per detik. Kilometer per jam ini kita rubah lagi menjadi meter per detik. Nah, kita ingat kalau dari kilometer ke meter tadi aturannya adalah dikalikan dengan 10. Nah, dari kilometer ke meter itu ada 3 tangga turun ya. 3 tangga turun berarti 10 kali 10 kali 10.
atau disingkat menjadi 10 pangkat 3 dari kilometer ke meter. Pak Guru kasih kembali ke tangga satuan. Dari kilometer ke meter. Sekarang kita lihat ada berapa tangga turun. Dari kilometer ke hektometer 1 tangga. Hektometer ke dekameter 1 tangga. Berarti sudah 2 tangga ya. Nah, sekarang dari dekameter ke meter 1 tangga lagi. Berarti dari kilometer ke meter itu ada 3 tangga. Nah, setiap turun 1 tangga tadi dikalikan dengan 10. Jadi 10 kali 10 kali 10. Jadi ada 3 kali ya. Atau dengan kata lain 10 pangkat 3. Nah, 10 pangkat 3 itu adalah 10 kali 10 kali 10. Hasilnya adalah 1000. Nah, di sini. Jadi 1 kilometer itu adalah 1000 meter. Kenapa 1000 meter? Karena 3 tangga tadi. Nah, dikalikan dengan 1 ini. 1 dikalikan dengan 1000 hasilnya 1000. Nah, kalau di sini ditanya 5 kilometer, maka angka 5 yang di depan ini, yang di sini dikalikan dengan 1000, maka 5 kilometer itu sama dengan 5000 meter. 1 jam sama dengan 3600 detik. Mengapa 3600 detik? Karena dari jam ya. 1 jam itu kan sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Maka kalau dari jam berarti 60 kali 60. Hasilnya adalah 3600 detik. Atau bisa kita sederhanakan lagi, 1000 per 3600 ini sama dengan 5 per 18 detik. Atau 0,228 meter per detik. Sekarang kita lihat contoh yang berikutnya. 1 meter per detik. 1 meter per detik. Sekarang kita rubah dari meter ke kilometer. Dari meter ke kilometer dia bukan turun lagi, tapi dia naik. Dari meter ke kilometer naiknya berapa tangga? 1, 2, 3. Ternyata 3 tangga. Tetap kita kalikan ya. 10 kali 10 kali 10 atau 10 pangkat 3. Hasilnya adalah 1000. Nah, karena dia naik maka dibagi. Jadi 1 yang di depan ini tadi, angka 1 ini dibagikan dengan 1000. Jadi 1 bagi 1000 hasil apa? Satuannya di sini sudah berubah jadi kilometer. Jadi 1/1000 ya. Nah, sekarang dari detik ke jam. Kalau dari jam ke detik tadi dikalikan ya. Jadi 60 kali 60. Sekarang kalau dari detik ke jam, nah ini kan tadi 1 ya, 1 detik. 1 detik berarti karena dia dari detik ke jam, maka dibagi 3600. Berarti 1/3600. Nah, 1/1000 kilometer per 1/3600 itu sama dengan 3600 kilometer per 1000 jam. Nah, pertanyaannya mengapa jadi seperti ini 3600 per 1000 jam? Padahal di sini kan ditulis 1/1000 per 1/3600. Nah, 3600 per 1000 jam ini diperoleh dari, jadi 1/1000 ini bagi 1/3600. Nah, cara menyelesaikannya adalah di kelas 4 kita sudah diajarkan ya, membagi pecahan. Nah, untuk membagi bentuk pecahan biasa, kita dapat mengubahnya menjadi perkalian
menjadi perkalian, tapi dengan syarat yang bagian bawah yang ini harus dibalik, pembilangnya jadi penyebut, penyebutnya jadi pembilang. Jadi 3600 per 1. Jadi ini dengan kata lain 1/1000 kali 3600 per 1. Jadi hasilnya adalah 3600 km per 1000 jam. Atau kita sederhanakan lagi, kita coret atau hilangkan nolnya, sama dengan 36 per 10 jam ya. 36 km per 10 jam, atau kalau dirubah menjadi desimal lagi, maka 3,6 km per jam. Nah sekarang setelah kita mengetahui hubungan antara satuan panjang, nanti kita dapat menyelesaikannya masalah yang berkaitan dengan kecepatan. Nah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan ini maksudnya adalah soalnya dia berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, atau soalnya nanti selalu dalam bentuk cerita. Atau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan ini, nanti di sini diberikan contoh. Nah, contohnya yang selalu berkaitan dengan kehidupan kita ya. Nah, sekarang kita lihat sebagai contohnya adalah Pak Arif berangkat pukul 7.00 atau 7 tepat ya, menuju ke kantor yang berjarak 30 km dari rumahnya dengan mengendarai mobil. Jika Pak Arif tiba di kantor pukul 7.30, berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata mobil yang dikendarainya? Nah, sebelum kita masuk di penyelesaian, kita lihat dulu soalnya ya. Soalnya ini yang ditanya adalah berapa kilometer per jam. Jadi kilometer per jam. Sekarang kita lihat jarak rumahnya tadi adalah 30 km. Jadi ini satuannya sama ya, kilometer, kilometer. Yang ini juga sama. Nah untuk penyelesaiannya sekarang adalah waktu tempuh. Kita tahu dulu waktu tempuh atau lamanya waktu yang ia gunakan untuk sampai atau tiba di kantor. Jadi waktu tempuhnya adalah dia berangkat 7.00, tiba 7.30. Nah, untuk mengetahui berapa lama ia sampai di kantor, caranya adalah waktu tempuh itu diperoleh dengan cara waktu tiba, waktu sampai atau waktu akhir ya. Waktu akhir kurangi waktu awal, atau waktu sampai dikurangi dengan waktu awal atau waktu startnya. Jadi dia kan tiba di kantor pukul 7.30. Kita kurangi dengan jam atau pukul berapa ia berangkat dari rumah. Jadi 7.30 kurang 07.00. Jadi kita kurangi, jadi hasilnya adalah 30 menit. Kita kurangi bersusun pendek ya. Jadi lurus, menitnya lurus dengan menit, detiknya lurus dengan detik. Jadi sama dengan 30 menit. Nah, sekarang yang ditanya adalah berapa kilometer per jam kecepatan. Yang ditanya adalah kecepatan. Jadi kecepatan tadi rumusnya adalah jarak yang ditempuh bagi dengan waktu yang ditempuh. Nah, jarak yang ditempuh tadi adalah 30 km. Langsung kita masukkan, ganti jarak yang ditempuh, kita ganti dengan 30 km. Waktu yang ditempuh adalah
kita bukan ambil 7.00 atau 7.30, bukan. Yang kita ambil adalah waktu tempuhnya adalah 30 menit yang ini ya. Maka 30 km per 30 menit. Kita uraikan lagi, 30 km tetap karena tidak mengubah satuannya ya. Karena pertanyaannya ke kilometer per jam. Nah, di sini 30 menit ini karena pertanyaannya per jam, maka 30 menit ini kita rubah menjadi jam. Nah, 30 menit itu kan sama dengan 30 per 60 jam ya. 30 per 60. Karena dari menit ke jam itu dibagi. Jadi 30 per 60. Nah, 30 per 60 ketika kita sederhanakan, dia sama dengan 1 per 2 jam atau setengah jam. Atau sering kita dengar bahwa 30 menit itu sama dengan setengah jam. Maka 30 km per 1 per 2 jam. Nah, seperti tadi, mengapa di sini jadi 60? Karena di sini kan pembagian bentuk pecahan. Maka kita rubah yang di bawah ini. 2 ini nanti jadi pembilang dan 1 jadi penyebut ketika dikalikan dengan 30 ya. Jadi 30 kali 2 bagi 1. 30 kali 2 adalah 60, bagi 1 sama dengan 60. Jadi hasilnya adalah 60 km per jam. Jadi dari soal ini disimpulkan bahwa kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai Pak Arif adalah 60 km per jam. Jadi setiap jamnya ia dapat menempuh waktu Jadi setiap jamnya dia dapat menempuh sejauh 60 km. Baik, untuk materi hari ini Pak Guru rasa cukup sekian dulu. Jadi untuk materi kelas 5 ini sebenarnya yang agak susah atau rumit itu adalah yang bagian materi bab 2 ini ya, kecepatan debit. Karena dia berkaitan dengan satuan waktu, satuan panjang, dan nanti kita masuk minggu depan di bagian debit itu kita berbicara mengenai satuan volume atau isi. Itu nanti berkaitan dengan waktu juga. Jadi untuk hari ini kita cukup sampai di kecepatan. Dan sebelum mengakhiri video pembelajaran untuk pagi ini, Pak Guru meminta maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas atau tidak berkenan. Pak Guru meminta maaf, dan apabila juga ada sesuatu yang salah dalam menyampaikan materi, Pak Guru juga minta maaf. Nanti apabila ada koreksi, silakan ke WA pribadi ya, atau mungkin ada pertanyaan mengenai video pembelajaran untuk hari ini. Nanti Pak Guru akan kirimkan soal tugasnya setelah Pak Guru mengirim video pembelajarannya untuk hari ini. Jadi untuk hari ini cukup sekian dan salam sehat. Terima kasih.